semuanya, perkenalkan nama saya Gadis Oleh Abdullah dengan rekan saya. Saya akan siap. Saya nama Natasha. Siap menemani kalian beberapa menit ke depan untuk menyaksikan proses pembuatan gamelan Nusantara dan sebenarnya seperti apa sih? Saksikan terus ya, selamat malam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan seni tradisional, termasuk di Pulau Jawa. Setiap daerah memiliki alat musika seperti gamelan dari Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang gamelan. Apa sih itu gamelan? Gamelan merupakan alat musik yang berasal dari Jawa. Di Indonesia, gamelan biasanya digunakan untuk upacara adat, maulid nabi, dan pewayangan. Gamelan berasal dari kata gamel yang berarti ditabuh atau dipukul, kemudian ditambahi akhiran ana menjadikannya kata benda, yaitu gamelan. Gamelan memiliki banyak cara untuk dimainkan, salah satunya yaitu dipukul, ditiup, dan masih banyak lagi. Pembuatan gamelan pertama-tama dimulai dari mendesain, setelah itu dilanjut dengan pemilihan bahan. Kemudian gamelan bisa mulai dibuat, setelah gamelan selesai maka gamelan akan melalui proses pengetesan suara memastikan bahwa gamelan mendapatkan atau memiliki suara yang pas. Setelah 4 tahap itu selesai, maka gamelan mulai bisa dihias agar mempercantik tampilannya. Setelah memahami apa itu gamelan, selanjutnya kita juga harus memahami bagaimana sejarah dan filosofi gamelan. Mari kita simak lebih dalam. Untuk sejarahnya sendiri, gamelan bermula dari budaya Hindu-Buddha yang pada zaman dahulu mendominasi Indonesia. Alat musik gamelan diduga sudah dikenal di Jawa sejak tahun 326 Saka atau 404 Masehi, dan penggambaran permainan gamelan pada masa itu ada di Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Guru Era Saka. Ia merupakan dewa penguasa seluruh tanah Jawa yang kerajaannya berada di Medang Kamulan. Awalnya Sang Hyang Guru menciptakan gong sebagai pemanggil para dewa. Kemudian, gong diubah atau ditambah menjadi 2 bagian, selanjutnya disusul 1 set gamelan. Gamelan tersebut berada di Pulau Jawa dengan 75 alat musik, dilengkapi dengan 10-15 sinden yang menyanyikan lagu tertentu. Jika dahulunya digunakan sebagai pemanggil para dewa, sekarang identik dengan pagelaran wayang dan berbagai pertunjukan lainnya. Untuk filosofinya sendiri, dari kata gamelan memiliki arti sebagai G Gusti, A Allah, M Marini, E Emut, L Lakono, A ajaran, N ingat, jika digabung menjadi Gusti Allah, Maringi Emut, Lakono, ajaran Nabi. Tidak hanya gamelan yang memiliki filosofi dari satu kata gamelan itu, namun alat musik di dalamnya juga memiliki makna yang erat kaitannya dengan kehidupan. Yang pertama, kendang. Kendang memiliki filosofi berasal dari bahasa Jawa, dari kata ndang yang berarti segera. Artinya, kita harus bersegera ketika akan beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Yang kedua, bonang. Ketika sedang dimainkan, bonang berbunyi nang. Bunyi itu berarti manusia setelah lahir dapat berpikir jernih, sehingga keputusan yang diambil penuh akan kesadaran. Yang ketiga, saron. Berasal dari bahasa Jawa, sero yang berarti keras. Maknanya, manusia harus selalu lantang dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, gender. Berasal dari kata gendera atau bendera sebagai simbol permulaan. Maksudnya, simbol permulaan dari sebuah kehidupan. Yang kelima, suling. Berasal dari kata ling atau eling yang artinya ingat. Maksudnya, kita sebagai manusia harus selalu mengingat akan kewajiban kita. Yang keenam, siter. Berasal dari kata siteran yang bermakna kita sebagai manusia harus mampu membimbing dan membina orang lain menuju suatu tujuan yang baik. Yang ketujuh, gambang, memiliki arti keseimbangan dan kejelasan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai manusia harus memiliki keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Manusia harus senantiasa jelas dengan apa yang ingin dilakukan dan menjaga keseimbangan lahir dan batin. Yang kedelapan, rebab, bermakna bahwa manusia dalam melakukan sesuatu harus jelas dan pasti tujuannya. 9. Ketuk, yang mana pada saat dimainkan akan berbunyi tuk, artinya matuk atau setuju. Maksudnya, sebagai manusia sepatutnya harus setuju dengan segala perintah dan larangan Sang Maha Pencipta. 10. Kempul, diambil dari kata kumpul, artinya adalah ajakan untuk berjamaah dalam beribadah, berkumpul dengan manusia lain, dan tidak boleh egois. 11. Gong,
dengan ukurannya yang sangat besar, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Besar atau Maha Agung. Segala sesuatu bisa terjadi atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah memahami sejarah dan filosofi gamelan, kita bisa melihat bahwa alat musik ini bukan hanya sekedar seni pertunjukan, namun juga memiliki nilai budaya dan spiritual yang mendalam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana gamelan dibuat dan dijaga kelestariannya, mari kita simak wawancara dari salah satu pengrajin besi dan logam seperti gamelan di Karanglewas, Banyumas. Permisi Pak, maaf mengganggu waktunya. Di sini dengan saya sendiri, Gadis Oleh Abrian Trisha, serta rekan-rekan saya, Hilma dan Intan dari SMK Telkom Purwokerto. Baik, jadi di sini saya izin untuk mewawancarai seputar gamelan, apakah diperbolehkan? Oke, baik. Sebelumnya ini dengan Bapak siapa, maaf? Ahmad Sukanto. Oke, Bapak Ahmad. Kalau boleh tahu di mana lokasi Bapak memproduksi gamelan ini, Pak? Pastinya di bengkel Aldo, di sini di sebelah. Oh, di sebelah. Iya, di bengkel. Oke, baik. Berkaitan dengan gamelan, bisa tolong Bapak sampaikan sebetulnya apa sih itu gamelan menurut Bapak sendiri? Ya, menurut saya gamelan itu kan alat musik tradisional Jawa. Ya, biasanya itu untuk mengiringi sebuah tarian ataupun wayang. Makanya gamelan itu masing-masing karakternya itu ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu. Untuk gamelan sendiri jenisnya ada apa aja, Pak? Ada saron, demung, peking, bonang, bonang penerus, gender, gender penerus, selentem, ketuk kenong, kempul, gong, kendang. Kalau begitu rata-rata rentan waktu yang dibutuhkan untuk membuat gamelan itu kiranya berapa lama ya, Pak? Satu unit 3 atau 4 hari. Oke, baik. Biasanya dalam permainan gamelan ini membutuhkan berapa orang, Pak? Paling enggak ya sampai 15, itu pun masih bisa Bertambah ya, ya. Pak? Itu yang khusus yang napuk, belum yang vokal kan gitu sih. Iya, bener, sinden, galang. itu kan ada sama. Oke, baik. Gamelan itu berarti kan alat musik Jawa ya, Pak? Iya. Biasanya gamelan ini digunakan untuk memainkan musik apa saja, Pak? Di lancaran, ladrangan, tawangan itu jenisnya. Terus kata di inovasi sekarang dengan campur sari. Jadi sebagian alat musik gamelan, sebagian alat musik ada gitar, ada Berarti ya, dipadu-padankan dengan modern ya, Pak? Kalau kolaborasinya Iya, itu iya. ada organ, ada apa itu yang campur sari. Oke, baik. Kalau begitu harapan Bapak ke depannya untuk gamelan bisa dikenal ke generasi selanjutnya itu apa, Pak? Khususnya buat anak-anak muda sekarang. Ya, kalau saya orang-orang tua itu udah kenal dari dulu. Nah, ya, sekarang kan anak-anak muda sekarang itu kan jarang sekali yang seneng mau berlatih kayak gitu kan jarang. Gitu, tinggal itunya yang bisa meneruskan ke sananya ya anak-anak muda sekarang. Tergantung anak-anak muda sekarang mau diuri-uri lah istilahnya kebudayaan Jawanya itu ya, tergantung anak-anak sekarang. Kalau yang tua-tua juga jelas. Berarti yang pasti sebagai generasi sebelumnya Bapak ingin anak-anak seperti kita ini tertarik untuk belajar gamelan ini ya, Pak? Seneng lah. Mau mendengarkan, sekedar mau mendengarkan lagunya. Oke, baik Bapak, kami ucapkan terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya. Sebelumnya apabila ada kesalahan mohon maaf ya Pak. Ya, jadi itu saja, ini berhubung kami mewawancara ini untuk mengerjakan tugas sejarah yang mengenai pembuatan gamelan ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk memahami lebih dalam mengenai gamelan, mari kita saksikan seorang penabuh gamelan memainkan gamelan. Kesimpulannya, gamelan Nusantara adalah alat musik tradisional khas Jawa yang memiliki ciri khas tersendiri. Instrumennya pun sangat beragam, mulai dari gong hingga kendang yang dimainkan untuk menghasilkan melodi yang harmonis. Proses pembuatannya pun cukup rumit, mulai dari pemilihan bahan hingga proses pengetesan suara. Dengan adanya proses pembuatan hingga penggunaan, gamelan mengajarkan kita tentang kesabaran dan kekompakan. Sebagai bagian dari budaya Nusantara, gamelan harus kita lestarikan dan kita jaga agar generasi selanjutnya dapat terus mengenali dan menghargai kebudayaan gamelan. Sekian liputan dari kami mengenai gamelan dan obsesi yang saya dikasih oleh Indonesia. Sebagai introduksi, saya Ilma Yudhya. Pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan.